Sahabat-sahabatku yang terkasih, sejak tahun lalu perlahan-lahan dakwah ataupun komentar-komentar dari sejumlah ustadz tentang agama Kristen menjadi viral di mana-mana. Bahkan sejak awal tahun 2020 bermunculan sejumlah ustadz yang katanya pernah menjadi Katolik, bahkan katanya ada yang pernah menjadi pendeta, biarawati, dan imam Katolik. Yang sangat menarik ialah walaupun pokok pembahasan berbeda-beda, tetapi mereka berbicara satu tema dan nuansa yang sama, yaitu menyudutkan agama Kristen. Dan jika menyimak lebih jauh, sebenarnya dakwah ataupun pembicaraan mereka mengandung kebohongan dan berbau kesesatan. Dan akhir-akhir ini muncul lagi peristiwa penghapusan aplikasi Injil Minang dan komentar tentang 2 lagu anak kecil yang katanya semuanya ada unsur kristenisasi. Bagi kami umat Kristen, kami memang diutus untuk mewartakan kabar gembira lewat pewartaan Injil, tetapi tidak sampai pada tindakan pemaksaan untuk mengikuti ajaran yang kami imani. Oleh karena itu, melihat semua peristiwa ini, maka bukan tidak mungkin bahwa akan bermunculan lagi video-video yang menyudutkan agama Kristen. Namun demikian, kami akan tetap mewartakan kebenaran Injil di dalam hidup kami. Sebab Yesus pernah mengatakan, "Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Matius 10 ayat 27 sampai 28. Artinya, Yesus mengendaki bahwa apa yang Ia beritakan kepada kami juga harus mewartakan kabar gembira tersebut kepada orang lain, bahkan kepada seluruh dunia. Dan dalam pewartaan itu kami tidak perlu takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, kepada Yesus yang telah mengutus kami. Menanggapi semua realitas ini, saya hendak mengatakan bahwa penyiksaan dan penindasan adalah bagian dari kekristenan. Genosida dan persekusi adalah bagian dari sejarah kekristenan. Bahkan sejak zaman Yesus sampai sekarang, tidak sedikit orang-orang yang mengimani Kristus disiksa dan dianiaya. Kisah hidup gereja perdana sangat jelas memperlihatkan realitas ini. Mereka dikejar-kejar sampai dibunuh, tetapi mereka tetap mempertahankan iman mereka. Tak sedikit martir Kristen yang rela mengorbankan nyawa hanya karena tetap mengimani Kristus. Dengan demikian, penghinaan, penyiksaan, bahkan pembunuhan sekalipun bagi kami orang Kristen itu adalah salib yang harus kami pikul sebagai pengikut Kristus. Oleh sebab itu, saya hendak mengatakan bahwa semakin menghambat kekristenan, maka semakin berkembang. Ibarat sebuah pohon, semakin dipangkas, semakin muncul berbagai tunas baru. Karena kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus berkarya di dalam setiap pewartaan Injil dan perkembangan gereja. Dengan demikian, saya hendak mengatakan bahwa upaya-upaya lewat video-video viral yang menyudutkan kekristenan adalah sesuatu yang sia-sia. Sebab jiwa kemartiran atau semangat kemartiran sudah mendarah daging di dalam kekristenan. Oleh karena itu, di akhir video ini saya hendak mengatakan beberapa hal. Pertama, marilah kita mewartakan kebenaran-kebenaran agama kita masing-masing
tanpa menyudutkan agama yang lain. Kedua, marilah kita memfokuskan diri untuk mengembangkan iman umat beriman tanpa harus menyerang agama lain. Ketiga, marilah kita menggunakan agama sebagai jalan menuju Tuhan, jangan menjadikan agama sebagai alat untuk menghancurkan ciptaan Tuhan yang lain.